Boyan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ingarso Sung Tulodo, seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ingmadio Mangunkarso, seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Tutwuri Handayani, seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Bagaimana guru dituntut menguasai teknologi dalam pembelajaran? Bagaimana guru dapat mengelola pembelajaran yang menyenangkan? Guru belajar menjadi guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani. Hari ini kita akan praktek proses pembuatan awetan basah. Jadi untuk hewan yang kita awetan basah nantinya yaitu menggunakan ikan mujair, yaitu ikan yang sudah tidak asing lagi, atau ikan yang mempunyai nama ilmiah Oreochromis mosambicus. Jadi apa saja alat dan bahan yang kita gunakan? Jadi pada proses pembuatan awetan basah kali ini kita menggunakan larutan FAA. Apa itu FAA? FAA adalah singkatan dari formalin, asam asetat, dan alkohol dengan kadar atau perbandingan 90% alkohol, kemudian 90 alkohol, 5 asam asetat, dan 5 formalin, 5 mili. Jadi alkoholnya ini 90, yaitu konsentrasinya 70%, kemudian asam asetat atau asam cuka 5 mili, dan alkohol 5 mili. Jika membutuhkan lebih banyak maka tinggal mengalihkan jumlah yang dibutuhkan. Dan hari ini saya sudah membuat campuran FAA tersebut, yaitu campuran dari, maaf baunya agak sedikit menyengat, jadi harap berhati-hati. Jadi ada alkohol 70 mili dengan perbandingan 90, kemudian ada asam asetat 5, dan dan formalin 5. Sebelumnya ikan mujair ini sudah mendapatkan proses fiksasi, yaitu dengan cara menyuntikkan larutan FAA ke dalam tubuh ikan mujair ini. Gunanya adalah untuk mematikan jaringan dan mempertahankan jaringan agar tidak rusak. Jadi prosesnya cukup mudah, silahkan. Jadi baunya agak sedikit menyengat, silahkan langsung dimasukkan ke toples. Selanjutnya ditutup rapat. Nah, ini adalah proses awetan basah dari ikan mujair. Silahkan diberikan label dari tingkatan takson mujair tersebut, kemudian nama ilmiahnya, klasifikasi ilmiahnya. Selanjutnya jangan lupa diberikan isolasi agar tertutup rapat dan tidak mudah dibuka. Selain itu menjaga agar kondisi awetan basah ini untuk tetap baik. Dan perlu diperhatikan ketika warnanya sudah mulai keruh maka harus segera diganti dengan larutan FAA yang baru. Jadi itu adalah metode awetan basah, dapat digunakan untuk mengawetan hewan-hewan yang ukurannya relatif kecil ataupun sedang. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu praktikum ini. Jumpa lagi dengan saya Dani di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang awetan kering. Jadi perlu diketahui bersama bahwasannya salah satu bentuk awetan kering yaitu dapat berupa herbarium. Herbarium sendiri dikenal dari tahun 1700-an, yaitu oleh Tournefort. Yaitu pada saat itu herbarium adalah tumbuhan obat atau tanaman obat yang dikeringkan untuk koleksi. Namun seiring berjalannya waktu, kini herbarium tidak hanya sebagai tanaman obat, tapi hampir semua tanaman dapat dibuat herbarium. Namun khususnya tanaman yang mempunyai ukuran yang cenderung kecil atau sedang. Jadi pada hari ini kita akan melakukan atau pembuatan herbarium dari tumbuhan
paku. Jadi alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah yang pertama untuk alat kalian membutuhkan gunting, sedangkan untuk bahan yaitu tentu tanaman yang akan di herbarium, kemudian ada kardus, kemudian kertas koran, kemudian tali rafia. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat herbarium tersebut, yaitu yang pertama disiapkanlah kardus. Untuk ukurannya kardus agar dapat menutupi semua bagian dari tanaman atau tumbuhan. Nah, selanjutnya letakkan koran tepat berada di tengah. Nah, selanjutnya untuk tanaman agar tidak bergeser kita sudah menyiapkan potongan kertas. Nah, di sini potongan kertasnya adalah gunanya untuk mengikat tumbuhan herbarium agar tidak lepas. Nah, jadi seperti ini. Bisa di zoom ke depan. Gunanya potongan kertas kecil adalah agar tumbuhan herbarium yang akan di herbarium tidak lepas atau tidak bergeser. Nah, tapi jangan sampai kena isolasinya ya, nanti bisa jadi nanti bisa bergeser. Jadi kita harus benar-benar memastikan tanaman ini tidak bergeser. Harus ekstra hati-hati. Nah, ada beberapa daun yang menggulung, pastikan daunnya bisa rapi. Kalau sudah, maka silahkan ditumpuk kertas koran seperti ini. Nah, selanjutnya silahkan diberi kardus yang kedua. Nah, selanjutnya diberikan juga kardus lagi. Fungsinya adalah kertas koran ini nantinya akan
bisa menyerap kandungan air dari tanaman. Selanjutnya, jika sudah diikat menggunakan tali rafia, hati-hati. Jika di tempat kalian ada mungkin kayu bekas atau triplek bekas, kalian bisa menggunakan triplek sebagai pengganti dari kardus ini. Nah, selanjutnya bagian terpenting dari herbarium ini adalah memastikan agar kardus dan koran ini terpres dengan baik. Jadi kalian bisa meletakkannya mungkin di bawah lemari, di bawah meja, yang memungkinkan seluruh bagian dari kardus dan koran ini benar-benar terpres dengan sempurna. Dan untuk proses kurang lebih menyimpannya adalah 2 minggu. Jadi kalian bisa membukanya saat 2 minggu, atau sebelum itu kalian juga bisa mengganti kertas koran agar koran dapat menyerap air dengan baik sehingga tanaman bisa benar-benar kering. Nah, jadi untuk batas minimal yaitu didiamkan kurang lebih 2 minggu. Baik, itu nantinya saat 2 minggu kalian bisa membukanya, dan setelah itu dapat diletakkan di figura ataupun di kertas yang lain itu sebagai pajangan atau koleksi. Baik, itu bagaimana kita proses membuat awetan kering, yaitu salah satunya menggunakan dengan cara herbarium tanaman. Terima kasih atas kesempatannya. Jumpa lagi dengan saya Dani di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.